Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Prodi PGMI IAIN Kudus. Hari ini kita mulai untuk materi yang kedua terkait dengan penyusunan laporan PTK. Pada pertemuan hari ini saya akan menyampaikan ada beberapa bab yang harus kita tulis pada laporan PTK. Bab 1 sampai bab 5 sama halnya ketika kita menulis skripsi untuk jenis penelitian kualitatif maupun kuantitatif, ya. Sama seperti penulisan karya tulis ilmiah yang lainnya, ya, biasanya memang terdiri dari 5 bab. Yang pertama ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Pertama pendahuluan, kemudian kedua adalah kajian pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, kemudian yang kelima adalah penutup. Nah, mahasiswa perlu Anda ketahui, biasanya sebelum kita membuat laporan PTK atau membuat laporan skripsi, maka kita diminta untuk membuat proposal penelitian terlebih dahulu. Kalau kita diminta membuat proposal penelitian, maka yang harus ditulis adalah bab 1 sampai bab 3. Jangan bab 4, jangan bab 5. Kenapa tidak boleh? Karena bab 4 dan bab 5 bisa kita tulis kalau kita sudah melakukan penelitian terlebih dahulu. Kalau misalnya ada dosen yang meminta Anda membuat proposal penelitian, tetapi kok ada bab 4 dan bab 5, berarti itu dijamin dan pasti Anda copy paste di internet atau skripsi dari kakak kelas. Ya, tidak mungkin itu membuat sendiri. Kalaupun membuat sendiri, ngarangnya kebangetan. Ya, selanjutnya kita akan membahas pada tiap bab. Bab 1, bab pendahuluan, ada latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, dan yang terakhir adalah manfaat penelitian. Nah, inilah yang akan Bu Alvira bahas pada pertemuan kali ini, khusus bab 1, pendahuluan. Untuk selanjutnya ada kajian pustaka dan seterusnya akan saya bahas pada pertemuan berikutnya. Tapi Anda juga perlu mengetahui sebenarnya subbab pada tiap bab ini isinya apa saja. Akan saya sampaikan pada bab 2 kajian pustaka itu terdiri atas kajian teori, kemudian yang kedua hasil penelitian yang relevan yang sesuai dengan judul penelitian Anda, kemudian yang ketiga kerangka berpikir, kemudian yang keempat adalah hipotesis tindakan. Bab 3 itu merupakan bab metode penelitian. Ini ada desain atau prosedur penelitian. Kemudian yang kedua setting tindakan. Yang ketiga subjek penelitian. Yang keempat teknik pengumpulan data. Yang kelima adalah instrumen penelitian. Dan yang keenam adalah teknik analisis data. Kemudian bab 4 hasil dan pembahasan berisi hasil penelitian. Kemudian yang selanjutnya adalah pembahasan, dan bab terakhir, bab 5 penutup, itu ada simpulan dan saran. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu judul PTK, judul penelitian tindakan kelas. Nah, ada beberapa hal yang perlu Anda tentukan ketika Anda membuat judul terlebih dahulu, ya. Yang pertama, Anda harus menentukan sebuah masalah, kemudian menentukan suatu tindakan yang akan Anda gunakan untuk mengatasi permasalahan itu, kemudian menentukan subjek penelitian. Nah, subjeknya itu siapa yang akan Anda teliti? Kalau penelitinya adalah guru, maka subjeknya biasanya adalah peserta didik atau siswa. Ketika penelitinya adalah kepala sekolah, maka subjek penelitiannya adalah guru atau warga sekolah yang lainnya. Jadi 3 unsur itu harus ada: masalah, tindakan, dan subjek penelitian. Nah, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan ketika Anda membuat suatu judul penelitian. Yang pertama, isi dari judul itu ya harus sesuai dengan keahlian peneliti. Ya, kalau misalnya basic Anda ada di bidang kelas 5 misalnya, ya sudah, ketika Anda setiap hari itu mengajarnya kelas 5, ya udah, ya masalah kemudian tindakan itu sesuaikan dengan bidang pada kelas 5 itu. Kalau misalnya basic Anda adalah bahasa Inggris, maka sesuaikan dengan bidang Anda, ya. Anda meneliti tentang mata pelajaran bahasa Inggris, atau misalnya PAI atau olahraga, karena biasanya kalau PAI olahraga itu biasanya ada gurunya tersendiri biasanya, ya. Kemudian juga perhatikan dari sisi dana, waktu, dan tenaga.
perhatikan kira-kira Anda dananya mencukupi tidak. Jangan terlalu muluk-muluk Anda pakai media ini ya. Dalam menentukan tindakan Anda membuat media yang sangat luar biasa, tetapi dalam prakteknya Anda kewalahan sendiri dalam dananya. Kemudian Anda menentukan tindakan ternyata tidak sesuai dengan waktunya, ya maka itu jangan digunakan. Tidak sesuai juga dengan tenaganya, ternyata Anda harus membutuhkan banyak orang, padahal kenyataannya Anda hanya sendirian atau hanya dibantu dengan satu orang, maka jangan dilakukan. Harus disesuaikan dengan dana, waktu, kemudian tenaga. Nah, biasanya sebagai peneliti itu Anda akan menemukan berbagai macam permasalahan. Masalahnya ada di bosen lah, ya, hasil belajar rendah, aktivitas rendah, dan lain sebagainya. Masalahnya banyak sekali. Nah, untuk menentukan suatu permasalahan, tentukan masalah yang paling penting ya untuk diselesaikan, untuk diatasi. Di antara semua masalah itu yang paling penting pertama kali harus diatasi itu apa? Ya, misalnya ya, kalau ingin mendapatkan nilai yang bagus, siswa itu harus termotivasi. Maka Anda boleh melakukan penelitian untuk mengatasi motivasi yang rendah dari siswa. Itu terlebih dahulu, boleh. Atau langsung dua-duanya, motivasi dan hasil belajar siswa, itu juga boleh. Tetapi kalau misalnya Anda menemukan suatu permasalahan itu banyak sekali, pilihlah satu yang paling penting yang harus segera diatasi di antara berbagai macam permasalahan itu. Kemudian ke slide berikutnya masih ke bagian judul PTK. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada 3 unsur dalam sebuah judul. Yang pertama adalah masalah, kemudian tindakan, dan yang ketiga adalah subjek. Perhatikan ya, untuk menemukan masalah kemarin sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Nah, masalah itu diperoleh dari gejala atau fenomena yang dihadapi guru sehari-hari. Jadi ketika Anda mengajar, Anda pasti akan merasakan masalah apa sih sebenarnya yang ada pada saat pembelajaran, masalah yang dirasakan oleh peserta didik atau masalah yang dirasakan oleh Anda sendiri. Kalau Anda peka, pasti Anda akan mengetahuinya. Kemudian, ketika Anda mau menyampaikan masalah dalam penelitian Anda jangan langsung ngarang ya. Anda jangan langsung menuliskan bahwa masalah yang ada di sekolah saya adalah motivasi, aktivitas, atau hasil belajar ya, atau keterampilan membaca yang rendah. Anda harus menyampaikan bahwa ini berdasarkan survei pendahuluan ya. Ada kalimat kenyataan di lapangan ya, berdasarkan hasil angket ya, berdasarkan hasil angket yang disebarkan kepada siswa menyatakan bahwa siswa merasa kesulitan pada mata pelajaran bahasa Inggris misalnya ya, atau berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh guru selama 3 minggu ya, diperoleh hasil bahwa siswa merasa bosan dalam pembelajaran. Kebosanan ini terlihat dari siswa yang sering berbicara sendiri dengan teman sebangku, siswa yang sering mengantuk, atau siswa yang tidak pernah memperhatikan pembelajaran. Jadi ada ada survei pendahuluan yang Anda sampaikan pada penelitian Anda. Jangan langsung masalah di sekolah ini adalah siswa mengantuk, siswa bosan, motivasi belajar rendah. Jangan seperti itu, akan lebih baik kalau ada kata atau kalimat pengantar yang menunjukkan Anda melakukan observasi atau survei pendahuluan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah tindakan. Sudah saya sampaikan di video sebelumnya juga bahwa tindakan ini Anda tentukan dari refleksi atau introspeksi terhadap kekurangan diri dalam mengajar. Kemudian ya, solusinya atau tindakannya itu Anda peroleh dari proses membaca berbagai macam referensi. Ya, misalnya kelemahan guru dalam mengelola kelas yang ramai, ya, itu solusinya apa? Anda bisa mencari melalui jurnal-jurnal penelitian yang banyak tersedia di internet, atau Anda mencari di buku-buku terkait dengan metode atau model pembelajaran yang tepat untuk mengatasi hal itu. Jadi Anda harus mengeksplorasi berbagai macam cara pemecahan masalah sesuai dengan permasalahan yang ada di kelas Anda. Kemudian subjek itu harus dirumuskan secara jelas. Subjek itu adalah tujuan
kepada siapa penelitian tindakan itu akan dilakukan. Ya, yang jelas kalau di kelas adalah peserta didik. Rumuskan saja, subjeknya adalah peserta didik, ya, kelas 5 SD Negeri 1 Kudus. SD apa atau MI apa? Jelaskan secara jelas. Jadi tidak menimbulkan multitafsir kepada para pembaca laporan PTK Anda. Nah, ini ada judul, salah satu judul PTK, ya. Saya rasa Anda semuanya sudah tahu contoh lain selain judul yang ada di sini, karena saya sudah pernah meminta Anda untuk melakukan analisis terhadap judul PTK. Nah, judul PTK yang Anda analisis itu, ya, itu adalah contoh lain dari judul yang saya sampaikan di sini. Perhatikan ya, di sini judulnya saya bacakan, peningkatan keterampilan proses sains peserta didik melalui metode observasi pada materi struktur tubuh tumbuhan mata pelajaran IPA kelas 4 SD Negeri 1 Kudus. Ini misalnya ya. Yang saya tulis warna merah ini, ya, itu merupakan variabel. Variabel Y, ya, merupakan tindakan terhadap, variabel X yang merupakan permasalahan yang ada di sekolah atau kelas tempat Anda mengajar, ya. Jadi keterampilan proses sains pada sekolah atau kelas tempat Anda mengajar pada peserta didik itu rendah. Maka Anda berharap untuk meningkatkan keterampilan proses sains pada siswa atau peserta didik melalui suatu tindakan, yaitu metode observasi. Nah, unsur selanjutnya kan harus ada subjek. Siapa subjeknya? Peserta didik, ya, yang diajar pada pembelajaran materi struktur tubuh tumbuhan mata pelajaran IPA kelas 4 SD Negeri 1 Kudus. Ciri khas pada judul PTK selain ada masalah tindakan kemudian subjek, yang pasti ada kata peningkatan atau meningkatkan, dibolak-balik. Ya, misalnya metode observasi, ya, penerapan metode observasi dalam meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik pada materi struktur tubuh tumbuhan bla 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 bla, itu juga boleh, ya. Atau upaya meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik melalui observasi bla 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 bla, itu juga boleh, ya. Itu pasti ada tulisan peningkatan. Kalau tidak percaya silahkan Anda lihat kembali jurnal yang telah Anda analisis. Kemudian pada slide sebelum ke slide berikutnya, perlu Anda ketahui, ketika Anda menentukan permasalahan yang Anda angkat pada judul PTK, pastikan bahwa permasalahan itu dapat diukur. Ya, dari tugas kemarin saya melihat, saya meminta Anda untuk membuat permasalahan. Ya, ada juga yang tepat, ada juga yang kurang tepat. Yang tepat itu bahwa masalah itu dapat diukur, ya. Misalnya hasil belajar kognitif, ya, hasil belajar pengetahuan itu bisa diukur. Rendahnya hasil belajar pengetahuan peserta didik pada mata pelajaran matematika itu bisa diukur, ya, karena punya indikator C1 sampai C6. Mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, kemudian yang terakhir adalah mencipta, C1 sampai C6. Ya, misalnya ini keterampilan proses sains, ya, indikatornya apa? Kalau siswa itu dapat melakukan observasi dalam bisa melakukan pengukuran dan lain sebagainya, ya. Jadi yang penting bisa diukur ketika menentukan permasalahan yang dimasukkan dalam sebuah judul. Ingat ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke slide penjelasan tentang latar belakang. Perhatikan, ada beberapa poin atau saya tulis di sini adalah ada beberapa garis besar yang harus ada pada bagian latar belakang. Yang pertama, yaitu fakta-fakta yang menyebabkan masalah terjadi di kelas. Ya, Anda sampaikan bahwa permasalahan yang ada di kelas itu adalah keterampilan proses peserta didik yang rendah. Ya, itu penyebabnya kira-kira apa? Oh, ternyata
metode pembelajaran yang disajikan oleh guru itu tidak tepat. Selama ini guru mengajar dengan cara dengan menggunakan metode ceramah ya, secara satu arah, sehingga keterampilan proses sains oleh siswa itu tidak muncul atau tidak tergali, atau bisa dikatakan rendah. Kemudian yang kedua, tindakan ya. Setelah kita menentukan tindakan, maka kita harus menyampaikan argumentasi teori tentang tindakan yang dipilih pada latar belakang itu. Anda harus menyampaikan kenapa sih metode observasi itu tepat untuk diterapkan untuk mengatasi masalah rendahnya keterampilan berpikir sains. Ya, keterampilan proses sains, ya. Kemudian yang ketiga, Anda sampaikan juga alasan-alasan logis pentingnya tindakan itu dilakukan dengan menyampaikan dampak negatif apabila tindakan tidak segera dilakukan dan menyampaikan dampak positif apabila tindakan itu segera dilakukan. Jadi intinya latar belakang itu berisi alasan atau pentingnya penelitian tindakan itu dilakukan. Ya, bukan seperti ketika Anda membuat latar belakang pada makalah-makalah pada saat kuliah dulu. Saya sering kali dalam kuliah itu meminta mahasiswa membuat makalah, kemudian latar belakangnya itu sama sekali tidak sesuai dengan isi latar belakang yang sesungguhnya. Latar belakang malah isinya seperti pendahuluan garis besar materi, padahal bukan. Ya, latar belakang itu alasan atau pentingnya Anda membuat penelitian itu. Kalau misalnya di sini tentang penelitian PTK. Ya. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan tips dalam menyusun latar belakang atau bisa digunakan untuk menyusun kerangka teori nantinya, ya. Nah, ketika Anda membuat suatu paragraf, ya, suatu karangan yang terdiri dari berbagai macam paragraf, hendaknya langkah pertama jangan menulis satu paragraf secara penuh atau utuh. Kemudian langkah berikutnya paragraf yang kedua, langkah berikutnya paragraf yang ketiga. Jangan seperti itu, ya, karena kalau misalnya Anda tinggal makan, Anda tinggal tidur, tinggal keluar sebentar, kembali lagi menulis paragraf yang ketiga dan seterusnya, biasanya tidak nyambung dan tidak fokus akan kemana-mana, ya, malah materinya itu tidak fokus, ya, membahasnya kemana-mana. Maka supaya fokus, ya, buatlah kerangka latar belakang atau kerangka karangan terlebih dahulu dengan cara menulis ide pokok pada tiap paragraf. Ya, jadi paragraf 1 ide pokoknya apa? Paragraf kedua ide pokoknya apa? Ketiga seterusnya sampai terakhir. Kalau sudah selesai sampai terakhir sampai penutup, baru nanti dikembangkan menjadi satu paragraf yang utuh dan buatlah berkesinambungan atau padu dengan paragraf yang lain. Jadi nyambung, ya. Mau Anda tinggal ke belakang, mau Anda tinggal makan atau tidur, ya, kalau Anda berhenti di paragraf ketiga, paragraf keempat, 5, dan 6 akan tetap nyambung karena sebelumnya Anda sudah membuat kerangka latar belakang yang menuliskan ide-ide pokok terlebih dahulu. Ya, paham ya? Nah, kemudian kalau misalnya Anda sudah menentukan satu ide pokok, apakah itu harus satu paragraf? Tidak. Satu ide pokok itu nanti bisa dikembangkan menjadi paragraf selanjutnya, bisa menjadi 2 paragraf, tapi tetap tiap paragraf itu tetap satu ide pokok. Nah, kemudian jangan sampai Anda membuat kalimat yang tidak efektif dengan mengembangkan satu paragraf yang hanya berisi satu kalimat saja. Ingat, ketika Anda harus membuat paragraf, maka paragraf itu minimal harus terdiri dari satu ide pokok dan minimal satu kalimat ide pengembang. Ya, minimal sejelek-jeleknya satu paragraf itu terdiri dari 2 kalimat, satu ide pokok, satu kalimat ide pengembang. Lebih bagus lagi, lebih dari satu kalimat ide pengembang.
Perhatikan juga ketika Anda membuat karya ilmiah itu tetap menghasilkan memperhatikan SPOK, ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Perhatikan dalam penulisan tanda baca, titik, koma, ya, kemudian penulisan kalimat atau kata asing yang harus dituliskan dalam tulisan miring, ya. Kemudian kata baku, ya, itu harus diperhatikan, ini baku atau tidak. Kalau misalnya tidak baku, ya udah nggak usah dipakai. Untuk ngecek kalimat atau kata itu baku atau tidak, Anda bisa memasukkan kata itu ke dalam KBBI. Anda bisa buka secara online, masukkan kata itu. Kalau misalnya tidak muncul, berarti kata itu tidak baku. Begitu ya. Kemudian hindari kata penghubung di awal kalimat. Ini seringkali muncul pada saat penulisan karya tulis ilmiah, ya. Kata untuk, karena, dan, dari, sehingga, ya, dengan, ya, pada. Nah, itu kan sebenarnya kata hubung yang harusnya letaknya di tengah kalimat. Maka sebaiknya ini jangan diletakkan di awal kalimat maupun awal paragraf. Nah, ini dari saya bimbing mahasiswa dari dulu sampai sekarang, pasti di karya tulis ilmiahnya, di skripsinya, ya, itu ada yang salah tulis tentang penulisan kata di kata sambung dan di kata depan. Ya, di kata sambung itu seperti dimakan, ditulis, dipukul, dibuat, ya, itu harusnya disambung. Tapi kalau kata depan, di atas, di bawah, ya, di yang menunjukkan kata tempat, di yang menunjukkan waktu, itu harusnya dipisah, ya. Ya, kuncinya seperti ini. Kalau di kata sambung itu biasanya bisa diubah menjadi dimakan, memakan. Tapi kalau di kata depan itu tidak bisa diubah menjadi ya. Misalnya di atas, atas, ya salah, berarti itu harus dipisah. Itu cara gampangnya, ya. Guru MI atau calon guru MI atau calon guru SD harusnya itu sudah di luar kepala. Maka itu harus diterapkan atau diaplikasikan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Kemudian ini saya berikan contoh kerangka latar belakang, ya. Kerangka latar belakang yang terdiri dari satu ide pokok. Kita buat paragraf 1 dan seterusnya. Ya, kita masih menyesuaikan dengan judul yang saya buatkan contoh tadi. Judulnya tadi kan peningkatan keterampilan proses sains peserta didik melalui metode observasi pada materi struktur tubuh tumbuhan, mata pelajaran IPA kelas 4 di SD Negeri 1 Kudus, ya. Nah, paragraf pertama diharapkan Anda membuat permasalahan secara umum, itu juga boleh, ya, atau sesuai dengan contoh yang saya berikan. Ini contohnya, peserta didik diharapkan mampu menerapkan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Anda kembangkan menjadi satu paragraf, ya. Jadi itu bisa Anda tulis juga fungsi pendidikan secara umum, fungsi pembelajaran secara umum, ya. Peserta didik di paragraf kedua, peserta didik perlu memperoleh makna dalam pembelajaran agar dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Supaya dia dapat menerapkan, dia kan harus menghayati, dia harus memperoleh makna dalam pembelajaran itu, ya. Di paragraf selanjutnya, makna itu dapat diperoleh apabila guru atau peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, ya. Tujuan pembelajaran itu kan yang menetapkan guru berdasarkan kompetensi dasar, ya. Jadi makna dapat diperoleh kalau misalnya tujuan pembelajaran itu dapat dicapai pada semua peserta didik. Nah, paragraf keempat kita mulai masuk ke permasalahan, ya. Tunjukkan juga bahwa ini sesuai dengan survei pendahuluan, survei permasalahan yang ada di kelas, ya. Kenyataan pada mapel IPA di SD Negeri 1 Kudus, tujuan pembelajaran itu tidak tercapai secara maksimal atau tidak tercapai secara optimal.
Hal ini ditunjukkan dari hasil observasi ya, bahwa peserta didik dalam pembelajaran itu pasif ya. Ketika diberikan pertanyaan tidak memberikan timbal balik ya, kemudian hasil belajarnya itu rendah, itu menunjukkan bahwa peserta didik tidak mampu mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal. Nah, kemudian di paragraf selanjutnya Anda menyampaikan ya penyebab kenapa permasalahan itu muncul di sekolah. Ya. Ini juga Anda sampaikan berdasarkan hasil observasi atau berdasarkan hasil refleksi ya. Peserta didik yang pasif ini disebabkan karena selama ini guru tidak menekankan keaktifan dan keterampilan proses dalam pembelajaran. Anda juga boleh melakukan wawancara kepada siswa. Kenapa Anda selama ini pasif? Kenapa selama ini Anda tidak pernah memperhatikan pembelajaran? Itu juga bisa digunakan sebagai bahan untuk menyusun latar belakang. Kemudian paragraf selanjutnya. Nah, sekarang Anda masukkan ke solusi atau tindakannya ya. Salah satu metode pembelajaran yang tepat untuk mengatasi aktivitas belajar yang rendah atau peserta didik yang pasif atau keterampilan proses yang rendah adalah metode observasi. Kemudian Anda sampaikan metode observasi ini merupakan metode yang bagaimana bla 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 bla. Kemudian setelah pengertian paragraf selanjutnya tentang kelebihan metode observasi. Metode observasi ini buat satu paragraf. Kemudian Anda semakin meyakinkan ya sebagai alasan kenapa Anda mengangkat metode observasi dengan menyampaikan kelebihan-kelebihan dari metode observasi ya. Anda mau meyakinkan juga, tambahkan lagi metode observasi itu bagus kok, pernah diterapkan pada penelitian sebelumnya, tapi ingat ya, tetap harus menggunakan kalimat yang ilmiah ya. Pernah diterapkan pada penelitian sebelumnya tentang metode observasi yang dapat meningkatkan keterampilan proses pada bla 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 atau meningkatkan apa ya. Tetapi penelitian Anda tetap berbeda dibandingkan penelitian itu. Anda harus menyampaikan di sini bahwa ada perbedaan atau kebaruan dari penelitian Anda. Kemudian di paragraf 9 atau paragraf yang terakhir atau paragraf yang penutup ya, Anda bisa menyampaikan bahwa penelitian ini hendaknya segera dilakukan agar apa? Tujuannya Anda sampaikan di sini. Ya, begitu cara membuat latar belakang. Ya, Anda boleh menggunakan gaya penulisan deduktif atau induktif. Yang penting ketika Anda membuat tulisan itu antar paragraf padu atau berkesinambungan. Begitu ya, semoga saja bisa dipahami. Kita masuk ke subbab yang selanjutnya, yaitu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini adalah bagian terpenting dalam sebuah penelitian, kunci jalannya suatu penelitian. Karena rumusan masalah ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya nanti akan dikaji atau dicari melalui penelitian. Kalau tidak ada rumusan masalah, kalau tidak ada pertanyaan-pertanyaan ini, peneliti akan bingung, saya mau meneliti apa, karena tidak ada arah dan tujuannya. Ya. Nah, rumusan masalah ini disusun berdasarkan analisis masalah yang terdapat pada judul penelitian. Jadi unsur-unsur judul yang Anda tulis itu harus muncul pada rumusan masalah. Dari contoh judul yang saya sampaikan tadi, ini saya berikan contoh judulnya. Yang pertama, apakah metode observasi dapat meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik pada materi struktur tubuh tumbuhan, mata pelajaran IPA kelas 4 SD Negeri 1 Kudus. Kemudian yang kedua, bagaimanakah respon peserta didik dalam penerapan metode observasi pada materi struktur tubuh tumbuhan, mata pelajaran IPA kelas 4 SD Negeri 1 Kudus. Nah, seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya bahwa penelitian tindakan kelas ini dapat dianalisis secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang nomor 1 itu bisa dianalisis secara kuantitatif, kemudian yang kedua dianalisis secara kualitatif. Anda bisa mengamati jalannya metode
observasi lancar atau tidak mengamati respon peserta didik. Nah, respon itu bisa diamati secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kuantitatif nanti bisa Anda bagikan alat ukur atau instrumen berupa skala psikologis ataupun angket respon peserta didik, gitu ya. Lancar tidaknya atau bagaimana penerapan metode observasi itu juga bisa dimasukkan pada rumusan masalah yang ketiga. Jadi yang ketiga bisa Anda tambahkan bagaimanakah penerapan metode observasi ya dalam meningkatkan keterampilan proses sains bla 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 bla, itu juga boleh Anda masukkan. Jadi isinya berisi cerita atau narasi tentang penerapan metode observasi yang Anda lakukan untuk mengatasi masalah di kelas Anda. Kemudian masuk ke subbab berikutnya, yaitu tujuan penelitian yang mencerminkan hasil yang ingin Anda capai melalui penelitian tindakan. Ditulis dengan kata-kata operasional yang dapat dicapai dan diukur keberhasilannya di akhir penelitian. Ya, kemudian ditulis dengan bentuk pernyataan, isinya harus konsisten dengan pernyataan yang ada dalam rumusan masalah. Coba kita kembali ke slide sebelumnya. Kalau rumusan masalah bunyinya seperti nomor 1, maka tujuan penelitiannya berarti tujuan penelitian PTK kali ini yaitu mengetahui keberhasilan metode observasi dalam meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik pada materi bla 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 bla, ya. Kemudian yang kedua, mengetahui respon peserta didik terhadap penerapan metode observasi bla 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 bla. Jadi bunyinya itu sejalan dengan rumusan masalah. Nanti kalau misalnya Anda membuat hipotesis, ya hipotesis penelitian, bunyinya juga harus sejalan dengan rumusan masalah. Ketika Anda mau tapi yang kuantitatif ya, yang nomor 1 ya. Yang kualitatif tidak bisa dibuat hipotesis penelitian. Nah, begitu juga untuk membuat kesimpulan atau simpulan itu harus sejalan dengan rumusan masalah, sejalan juga dengan tujuan penelitian. Oke, kemudian di subbab yang terakhir ada manfaat penelitian. Nah, PTK ini merupakan penelitian terapan sehingga hasil penelitian lebih banyak memberikan manfaat praktis ataupun nyata. Ya, sasaran subjek yang memanfaatkan hasil penelitian disebutkan secara eksplisit, misalnya seperti guru, ya, peserta didik, sekolah dan lembaga yang memberikan dana. Ada juga ya lembaga yang memberikan dana untuk jalannya PTK yang akan Anda lakukan. Itu juga harus disebutkan. Jadi misalnya manfaatnya supaya untuk siswa atau untuk peserta didik agar dapat meningkatkan keterampilan proses sains pada siswa. Untuk guru supaya dapat meningkatkan keterampilan dalam menggunakan metode pembelajaran yang baik. Untuk sekolah, untuk lembaga bla 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 bla, untuk pembaca atau akademisi dan lain sebagainya boleh Anda masukkan ke dalam bagian manfaat penelitian. Nah, penjelasan pada bab 1 sudah saya sampaikan semuanya. Saya ingatkan sesuai dengan kontrak ada tugas harian, kemudian tugas mingguan. Tugas harian itu harus selesai pada waktu 3 SKS ya. Yang pertama buat judul PTK, yang kedua buatlah kerangka bab 1 ya, kerangka latar belakang, langsung ke rumusan masalah, langsung ke tujuan dan manfaat. Itu Anda buat semuanya. Tulis di kertas, kemudian kirimkan ke WA grup paling lambat 3 SKS setelah jam sesuai dengan jam pembelajaran. Karena ini videonya saya buatkan untuk kelas apa ya? Kelas C, D, dan E ya, maka sesuaikan dengan jadwal. Kalau misalnya selesai misalnya di jam pertama, maka selesai jam 9.30 ya. Yang jam kedua maka selesai jam 11.30 ya. Untuk yang jam ketiga maka selesai jam 14.30 gitu ya. Itu untuk tugas harian. Selesai tidak selesai harus difoto dan dikumpulkan ya. Dikumpulkan maksud saya dikirim file foto, tidak usah dibuat PDF, langsung file foto saja ya, langsung kirimkan ke WA grup. Kemudian untuk tugas mingguan
kembangkan kerangka bab 1 yang sudah Anda buat tadi menjadi bab 1 secara lengkap. Ya, kerangkanya dikembangkan menjadi paragraf sehingga tersusun latar belakang secara lengkap. Ya, ini ditulis di dalam file Microsoft Word ya. Kemudian kumpulkan ke PC kelas paling lambat 1 hari sebelum perkuliahan itu dimulai. Jadi tolong ingatkan PC kelas ya. Misalnya perkuliahan itu dimulai hari Selasa, maka tugas itu dikumpulkan paling lambat hari Senin. Kumpulkan ke PC kelas, nanti biar PC kelas kontak saya mengirimkan filenya ke email saya ya. Nanti biarkan PC kelas WA saya, akan saya kirimkan alamat email tempat mengirimkan tugas-tugas teman satu kelas. Begitu ya, semoga bisa dipahami. Silahkan ketika Anda mau menanyakan terkait dengan perkuliahan maupun tugas atau materi atau semuanya ya, komentar silakan Anda sampaikan ke kolom komentar YouTube sesuai dengan jam perkuliahan ya. Untuk kelas yang kuliahnya jam pertama, maka kolom komentar itu komentarnya paling lambat ditulis jam 9.30 sama seperti jadwal ketika membuat tugas harian tadi ya. Nanti akan disusul pada kelas selanjutnya di jam 2, jam kedua akan disusul di kelas selanjutnya di jam ketiga ya. Semoga bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Selamat mengerjakan tugas ya. Semoga Anda bisa menerapkan apa yang sudah saya sampaikan pada pertemuan kali ini dalam tugas Anda. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.